Salam semuanya. Kita akan sharing firman Tuhan ya tentang puasa dan hormat kita. Mari kita puji Tuhan dulu ya. Kami penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa, di dalam nama Tuhan, sebentar kami mau sharing firman Tuhan tentang kuasa transformatif Alkitab, firman dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan pimpin kami, Tuhan, berkati kami, urapi kami. Kami akan sharing firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Halo. Kita akan membahas tentang pentingnya kuasa transformatif Alkitab, firman dan Roh Kudus ya. Alkitab adalah firman Allah yang hidup, berkuasa dan bekerja secara transformatif dalam kehidupan manusia. Jadi Allah itu Alkitab itu adalah Allah, firman Allah itu sendiri yang hidup ya. Jadi kuasa transformatif berarti Alkitab bukan hanya memberikan pengetahuan intelektual, tetapi juga mengubah hati, pikiran, dan perilaku seseorang sehingga semakin serupa dengan Kristus. Dan kita mengerti maksud firman Allah, firman Tuhan. Jadi proses transformasi ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui keterlibatan firman Allah, pekerjaan Roh Kudus, serta respon manusia yang kuat, respon manusia yang taat. Yang pertama, dalam teologi dan Alkitab, firman Allah bekerja dan mengubah. Firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Di dalam Ibrani 4 ayat yang 4, ayat yang 12. Firman bukan sekedar informasi, tetapi kuasa yang menebus hati manusia. Firman tidak kembali sia-sia. Di dalam Yesaya 55 ayat yang 11 menegaskan setiap firman Allah akan melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Ya. Lalu yang kedua, kuasa transformatif. Ketika firman diberitakan, hati manusia disentuh dan diubah. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12, firman itu menegur, memperbaiki, dan melatih dalam kebenaran. Di dalam Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Dengan Alkitab menegaskan bahwa firman bukan sekedar bacaan, melainkan kuasa Allah yang sanggup mengubah kehidupan orang percaya. Lalu yang ketiga, firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus bekerja bersama untuk membawa perubahan secara sejati, perubahan sejati dalam hidup manusia. Firman sebagai dasar kebenaran. Segala sesuatu yang diwahyukan Allah tertulis dalam Alkitab sebagai pedoman iman di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Roh Kudus sebagai penguat untuk melakukan firman. Firman tidak hanya untuk didengar, tapi juga dipraktekkan. Ngerti ya saudara ya? Roh Kudus sebagai penafsir dan penerang. Tanpa Roh Kudus manusia sulit memahami firman yang benar. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dan 1 Korintus 2 ayat 10 sampai ke 14. Kesimpulan dari semuanya itu, firman dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang membuat firman itu hidup dan efektif dalam diri manusia. Roh Kudus tidak bekerja terlepas dari firman, dan firman tidak akan berdampak penuh tanpa Roh Kudus. Alkitab memiliki kuasa transformatif karena firman sebagai dasar kebenaran dihidupkan oleh Roh Kudus. Demikianlah apa yang kami sampaikan tentang kuasa transformatif Alkitab, firman dan Roh Kudus. Mari kita tutup dalam doa ya. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk sharing firman-Mu hari ini Tuhan, di mana ada kuasa transformatif Alkitab, firman dan Roh Kudus. Kuatkan kami Tuhan
untuk kita bisa memahami apa maksud dari firman Allah yang hidup, kuasa, transformatif. Roh Kudus yang membuka pikiran dan kita mengerti maksud firman Tuhan, firman Allah. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin.